Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, terima kasih masih bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation. Malam hari ini kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami melalui streaming @radiosmartfm.com. Juga Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, lalu juga Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, juga Makassar. Aktivitas di hari ini tetap berjalan dengan lancar ya. Pastikan protokol kesehatan juga masih sama-sama kita terapkan, Smart Listener. Bersama dengan para CTMers juga kita berbincang malam hari ini mendapatkan hal-hal baik pastinya untuk bisa kita berkembang terus ke depan begitu ya. Pak Eloy, ini kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan kutipan. Yes, dan kita tentu saja memberikan kesempatan kepada semua Smart Listeners dan sahabat YML dimanapun berada. Ayo pikirkan apa yang menjadi kutipan inspirasi Anda masing-masing dan sharingkan loh. Sharingkan kepada kami, karena yang kita lakukan malam ini kan saling menyemangati dengan kutipan inspirasi. Dan kami menunggu kutipan inspirasi dari Anda semuanya. Kan demikian ya Mbak Uli? Betul sekali. Bisa disampaikan lewat WhatsApp atau kalau Anda sekarang bergabung lewat YouTube channel @radiosmartfm, tinggalkan juga di situ kutipan inspirasi Anda apa. Kita dengarkan dari Bu Yuni. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Uli, teman-teman. Kutipan inspirasi saya pada malam hari ini saya ambil dari pendahuluan dari buku An Invitation to ML karya Pak Eloy Zaluku. Sejak pertama membaca buku ini saya sudah merasakan getaran, menggugah, yang membangunkan dan menyadarkan saya terhadap kalimat sebagai berikut Bapak Ibu. Seburuk apapun keadaan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap maju untuk meraihnya. Mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan pasti akan sangat melelahkan. Tetapi saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap meraihnya. Artinya, jika pada saat ini kita masih hidup, itu karena Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang baik untuk kita kerjakan. Bukan hanya menyediakan, tetapi beliau juga memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan jika pada hari saat ini, ada impian atau cita-cita panggilan untuk berkarya yang sudah kita simpan atau kita masukin ke dalam laci karena rasanya nggak mungkin. Kondisi saat ini sulit. Saya pun dalam keadaan bisnis merasakan ada hal-hal yang harus saya tunda, bahkan stop aktivitas. Tetapi melalui buku ini saya terpacu untuk melakukan sesuatu. Dan seperti kita ketahui Smart Listener, buku TML ini terbit tahun 2021 saat pandemi COVID-19. Di mana kondisi saat itu membuat kita semua rasanya menutup, memasukkan mimpi-mimpi ke dalam laci dan kita tutup rapat-rapat. Tetapi ya saya bersyukur melalui buku ini, melalui kalimat-kalimat tadi sangat menginspirasi saya. Dan saya mulai membuka laci saya, mengambil impian-impian saya kembali. Dan saya mengambil keputusan. Karena saya percaya, jika saat ini saya masih ada dan diberi kehidupan, itu karena ada sesuatu pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dan saya akan mampu menyelesaikannya. Sehingga saya mengambil keputusan, Mbak Uli dan teman-teman semua sahabat Smart Listener. Seburuk apapun keadaan, I will never give up. Yes, mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan mungkin akan lebih melelahkan dari yang saya perkirakan. Tetapi saya percaya dan akan saya perjuangkan. Dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, serta kerja keras kita, saya akan tetap meraihnya. Demikian dan luar biasa nih Bu Yuni nih. Keren banget. Dahsyat ya. Jadi Mbak Uli dan Smart Listeners, kalau Anda lagi berkunjung ke Sentul, itu adalah bagian dari refleksi Bu Yuni dari kalimat-kalimat tadi. Beliau akhirnya memulai kafe. Wih. Kafenya gede banget di Sentul. Kapan-kapan Bu atau Mbak Anas Mbak Uli bisa berkunjung ke sana ya. Siap, 86. Yes, Bu Yuni, terima kasih. Terima kasih untuk kutipan inspirasinya. Pak Michael, silakan Pak. Oke, Mbak Uli. Saya akan memberikan inspirasi mengenai kutipan dari buku An Invitation to TML bab 25. Saya ambil kutipan seperti ini. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Untuk memberi panggilan Tuhan, untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan.
mulai dari mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada di dalam lingkup pengaruh, sehingga berhasil meraih visi yang diyakini bersama. Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh teladan karakter, rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Saya akan sharing salah satu pengalaman singkat saya waktu saya bekerja di BFI Finance, di mana saya awalnya bertugas sebagai kredit analis di kantor pusat. Suatu saat saya ditunjuk oleh direksi saya untuk ke BFI salah satu cabang di Sulawesi, yaitu cabang Manado. Dikarenakan cabang tersebut mempunyai masalah. Secara pribadi, saya berpikir, mengapa tidak ditunjuk orang lain yang lebih mempunyai pengalaman dari saya? Karena saya mempunyai pandangan positif, tentunya dengan berdoa kepada Tuhan dan berbicara kepada keluarga atas tantangan baru saya ini, saya menyanggupi untuk menerima tugas tersebut. Dan benar, saat saya di Manado, banyak sekali masalah yang terjadi. Singkat cerita, masalah tersebut dari SDM, sistem kerja, mitra kerja, dan lainnya yang bisa teratasi dengan baik. Sehingga cabang Manado tersebut bisa menjadi pulih kembali dengan tim baru yang berintegritas dan bertumbuh hingga berekspansi di wilayah Sulawesi. Sehingga saya menyimpulkan kriteria pemimpin yang efektif itu adalah pertama, pemimpin yang mempunyai gairah. Kecintaan terhadap pekerjaan itu dengan adanya perasaan memiliki. Yang kedua, pemimpin mempunyai karakter. Bagaimana bersama dengan anggota tim mempunyai dasar dengan tim untuk percaya dan semangat. Dan yang ketiga, pemimpin itu mempunyai kompetensi, memiliki keahlian dan intuisi untuk meningkatkan kinerja dan hasil proses yang baik. Nah, Mbak Uli dan Smart Listeners, secara ringkas yang tertulis di dalam buku TML ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan diri atau self-leadership yang baik sehingga berhasil memberi pengaruh dan menggerakkan perubahan atau transformasi bagi kesejahteraan bersama. Ada disebutkan dalam buku ini adalah 5 pertanyaan terpenting di sepanjang sejarah hidup manusia. Yang pertama adalah who am I? Who am I ini adalah berhubungan dengan identitas diri seseorang. Seperti saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai mungkin teman-teman sebagai seorang trainer, sebagai sales, ataupun apapun identitasnya. Di mana krisis kepemimpinan itu adalah krisis identitas. Yang kedua adalah where am I from? Jadi dari mana asal saya? Yang pasti datang dari Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan khusus, dan itu adalah untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Yang ketiga tentunya adalah what is the purpose of my life? Saya tidak pernah meminta untuk lahir. Lalu mengapa saya ada di planet bumi ini? Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Penemuan jawaban ini adalah langkah pertama menuju kepemimpinan sejati. Dan yang keempat, what is my unique strength or potential? Tuhan memberikan saya potensi, minat, dan kekuatan khusus apa sehingga saya berhasil mengenapi tujuan penciptaan saya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah where am I going? Apakah saya mendekat atau justru menjauh dari tujuan hidup saya? Teman-teman, Smart Listeners, setelah menemukan jawaban atas kelima pertanyaan tersebut, itulah fondasi kepemimpinan yang sebenarnya. Jika tidak, kepemimpinan yang dimaksudkan akan lebih banyak dihiasi dengan manipulasi, bukan inspirasi. Siap. Terima kasih Pak Uli. Michael. Thank you. Pak Eloy, kayaknya Pak Michael tiap hari dengerin kita deh nih. Tiap Smart Motivation. Yes, betul, Mbak Ya, Uli. siap. Karena Yang sebetulnya- disampaikan semuanya kita bahas di Smart Motivation ya Pak Eloy. Ya, dan karena ini waktunya sudah jam 7.45, berarti kita harus menunda Kakak Rere di sesi berikutnya. Kita jeda dulu ya Bu Rere. Nanti di sesi berikutnya langsung kita dengarkan kutipan inspirasi dari Bu Rere. Smart Listener, masih kami nantikan apa kutipan inspirasi Anda yang bisa dibagikan untuk kita semua juga mendapatkan inspirasi tersebut. Kami nantikan lewat WhatsApp, juga lewat YouTube channel kami @Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda.